Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini dengan mata pelajaran prakarya untuk melanjutkan materi yang kemarin, budidaya ikan konsumsi. Kemarin kita sudah belajar tentang budidaya ikan konsumsi ikan air tawar. Hari ini kita akan membahas tentang ikan air payau dan ikan air laut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui pengertian ikan konsumsi air payau dan air laut, kemudian mengidentifikasi macam-macam jenis ikan payau dan ikan air laut, kemudian mengetahui karakteristik ikan konsumsi air payau dan air laut. Pengertian dari air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Kemudian air payau ditemukan di daerah-daerah muara dan memiliki keanekaragaman hayati tersendiri. Jenis ikan konsumsi yang hidup di air payau yang sering dibudidayakan adalah bandeng, kemudian udang, windu. Itu jenis ikan yang sering dibudidayakan. Adapun karakteristik dari ikan bandeng adalah sebagai berikut. Silakan disimak mulai dari nama asingnya ikan bandeng. Kemudian karakteristik di atas ada 5 karakteristik yang perlu kita ketahui. Kemudian jenis ikan konsumsi yang sering dibudidayakan. Yang kedua adalah udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Kemudian ukurannya bisa dilihat di atas ciri-ciri dan karakteristik dari udang windu sendiri. Ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Kemudian untuk selanjutnya adalah ikan air laut yang sering dibudidayakan adalah ada beberapa ya, dimana ikan air laut sendiri ada spesies ikan yang hidup di dalam air laut. Berbeda dengan air tawar yang menghendaki lingkungan hidup dengan kadar garam yang lebih rendah daripada kadar garam dalam cairan tubuhnya. Ikan laut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang memiliki kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar garam dalam cairan tubuhnya. Beberapa jenis ikan air laut yang biasa dikembangkan atau dibudidayakan adalah ikan kakap putih atau Leeds calcarifer, atau yang kedua adalah ikan kerapu. Mungkin kalian sudah pernah melihat ya, ataupun malah sudah pernah mengkonsumsi juga. Ikan kakap putih sendiri adalah ikan laut yang mempunyai toleransi hidup yang cukup besar terhadap kadar garam dan merupakan ikan Catadromous atau dibesarkan di air dan kawin di air laut. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan ikan kakap putih dapat dibudidayakan di laut, tambak maupun air tawar. Adapun karakteristiknya bisa dilihat di atas ya, beberapa karakteristik ikan kakap putih atau Leeds calcarifer. Kemudian ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah groupers dan merupakan salah satu komoditas perikanan dengan peluang di pasar domestik maupun internasional dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Karakteristik dari ikan kerapu ada 6 yang perlu kalian ketahui, mulai dari bentuk, habitat, kemudian ukuran, dan pakan atau makanannya. Itu bisa dilihat di atas. Silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing biar tidak lupa dan ketika belajar lebih mudah sesuai dengan ringkasan pemahaman kalian masing-masing. Adapun jenis kerapu yang biasa dibudidayakan adalah sebagai gambar berikut ini. Silakan dicermati mulai dari kerapu batik, kerapu tikus atau kerapu bebek, kemudian kerapu kertang, ada kerapu lumpur, kerapu macan, dan kerapu merah. Bentuknya yang hampir sama, cuma bagian luarnya atau motif luarnya yang berbeda. Ini tadi beberapa jenis ikan konsumsi yang sering dibudidayakan di
Indonesia gitu ya, terutama yaitu tadi ya ada beberapa ikan payau, kemudian ada ikan air laut. Dan subhanallah gitu ya, kita harus bersyukur gitu ya dengan ciptaan Tuhan yang memberikan segala macam untuk kebutuhan kita sebagai manusia dan makhluk hidup. Demikian untuk materi hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas silakan ditanyakan, dan untuk tugas bisa dibuka di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah, makan makanan yang bergizi. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.